olsun diyor. Hepinize Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Evet, hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsın? Bir dakika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, seolah menjadi simbol kebangkitan Islam di kawasan Asia dan Eropa. Bahkan, oleh para pengkritiknya, Erdogan dijuluki sebagai The New Ottoman Sultan atau Raja Baru Turki Utsmani. Erdogan dan Turki memainkan politik aktif di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Ribuan tentara Turki hadir di sejumlah negara, dari Irak, Libya, hingga Suriah. Pernah di Sudan juga. Bagi sejumlah pemimpin negara-negara Arab, Erdogan digambarkan arogan, haus kuasa, dan ekspansionis. Erdogan dipersepsikan sebagai sosok yang ingin membangkitkan kekhalifahan yang sudah punah. Kontroversi terkini Erdogan terkait dengan rencananya mengubah Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Sebuah rencana yang mendapatkan kritikan pedas banyak pihak meski didukung banyak kelompok juga. Terlepas dari segala konflik, kiprah, dan kontroversinya, ada beberapa fakta menarik tentang Erdogan. Mari kita bahas. Erdogan sudah cukup terkenal sebagai orator ulung sejak sekolah menengah atas. Pria kelahiran 26 Februari 1954 ini kemudian sempat bermain di klub sepak bola profesional. Ia bermain di klub Kasimpasa-Sport antara 1969 dan 1982. Kehebatan Erdogan sebagai pemain sepak bola masih tersisa kendati usianya sudah memasuki kepala 6. Pada Juli 2014, Erdogan melesatkan 3 gol dalam sebuah pertandingan eksibisi peresmian stadion di Istanbul. Erdogan bermain sepak bola lokal sejak usia 16 tahun sebelum ke Liga Amatir. Ia dikabarkan sempat ingin direkrut oleh klub ternama Turki, Fenerbahce. Namun ayahnya menolak. Erdogan lantas masuk ke Universitas Marmara, ia pun aktif di Partai Islam pimpinan Erbakan. Pada 1994, Erdogan terpilih menjadi wali kota Istanbul. Kemenangan di Istanbul membuat kaget kelompok sekuler. Erdogan pernah merasakan bagaimana pahitnya jeruji penjara. Pada 1998, ia divonis 10 bulan setelah membacakan puisi kontroversial. Puisi itu membandingkan masjid dengan barak, menara dengan bayonet, serta keimanan dengan tentara. Vonis itu membuat ia mundur dari jabatannya sebagai wali kota. Hurriyet Daily melaporkan, rombongan 2.000 kendaraan mengantarkannya ke penjara Hakan Aslaneli, Istanbul. Banyaknya jumlah rombongan membuat jalan Fatih ditutup. Jelang masuk penjara, Erdogan berkumpul dengan anggota partai politiknya. Di penjara, ia dipisah dengan tahanan lainnya. Setelah menjalani hukuman, Erdogan dibebaskan pada 1999. Ia lantas memasuki dunia politik. Ketika Partai Islam Erbakan dilarang pada 2001, ia kemudian berkontribusi dalam membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP. Partainya memenangkan pemilihan pada 2002. Namun, Erdogan dilarang untuk masuk ke parlemen karena pernah dipenjara. Sampai pada akhirnya, AKP berhasil mengamandemen konstitusi dan ia pun bisa terlibat dalam parlemen.
Keberhasilannya dalam membangun Istanbul mendapat pujian dari banyak kalangan. Salah satu sekularis bahkan mengatakan Erdogan telah berhasil membuat Istanbul menjadi lebih hijau. Pengalaman di pemerintahan lokal membuat Erdogan beranjak ke nasional. Partai yang didirikannya, AKP, berhasil memenangi pemilu pada 2002. Kendati sempat dilarang masuk parlemen karena sempat dipenjara, Erdogan tetap tak putus asa. Amandemen konstitusi pada 2002 membuatnya bisa masuk ke pemerintahan. Pada 9 Maret 2003, ia berhasil memenangkan pemilihan dan beberapa hari kemudian, Presiden Ahmed Necdet Sezer memintanya untuk membentuk pemerintahan. Sebagai Perdana Menteri, Erdogan melakukan perjalanan ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Ia seolah menampik tanggapan sebagai sosok anti-Barat. Erdogan juga berulang kali menyatakan keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kendati begitu, Erdogan sangat perhatian dengan sejumlah isu-isu Islam. Pada 2007, ia bersitegang dengan kelompok sekuleris setelah keinginan AKP untuk mengajukan presiden dengan latar belakang Islam kental ditolak parlemen. AKP kemudian menggelar pemilu dini dan meraih suara mayoritas. Pada awal 2008, parlemen yang dikuasai AKP mengubah aturan yang melarang jilbab di kampus. Kelompok oposisi kembali mengecam Erdogan yang menyebutnya mengancam negara sekuler Turki. Para lawan politiknya mencoba menggugat Erdogan dan tokoh AKP lainnya ke pengadilan agar hak politik mereka dicabut, namun Erdogan berhasil menjaga posisinya. Pada Juni 2011, Erdogan terpilih untuk ketiga kalinya. AKP kembali berhasil meraih suara mayoritas, namun gagal memperoleh 2/3 suara parlemen untuk mengamandemen konstitusi. Erdogan ingin agar sistem pemerintahan Turki diubah dengan memberikan kekuasaan lebih besar pada presiden. Erdogan tak bisa lagi maju pada 2014 karena dibatasi oleh Undang-Undang Dasar yang melarang 4 kali masa jabatan. Kendati begitu, ia dapat dengan mudah meraih kursi kepresidenan. Pada 28 Agustus 2014, ia pun dilantik sebagai presiden. AKP kehilangan suara mayoritas pada pemilu Juni 2015 lalu. Namun, mereka berhasil kembali mengambil kuasa itu pada pemilu selanjutnya 2015. AKP kembali bisa membentuk pemerintahan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kini, Erdogan bakal menjadi pemimpin Turki terlama dalam sejarah. Erdogan semakin memperkuat posisinya secara legal dan politik. Semua lawan-lawan politik berbahayanya dihadapi dengan jalur hukum. Sempat digoyang kudeta gagal yang dituding di otaknya Fethullah Gulen, sosok pemikir karir Erdogan di masa lalu, kemudian Erdogan menangkapi para pelaku kudeta. Itulah beberapa fakta menarik tentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Semoga Allah menjaganya dan kebijakannya tetap bertahan dalam menghidupkan nilai-nilai Islam di Turki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.